Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi A dengan nomor NIM 187200514 dari semester 5. Di sini saya akan membuat video sebagai proyek UTS mata kuliah Perekonomian Internasional dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara garis besar. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekspor-impor. Nah, di sini ada tujuan dari perdagangan internasional. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, namun tersedia di negara lain, memperluas wilayah pasar perdagangan, dan meningkatkan produksi, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor, memajukan pertumbuhan sektor ekonomi negara, menjaga kestabilan harga barang, dan efektivitas penyerapan tenaga kerja. Modernisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi, membentuk sumber daya manusia yang mahir, terampil, dan unggul serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kemudian di sini ada manfaat dari perdagangan internasional, yaitu mempererat hubungan antara negara baik bilateral maupun multilateral. Peluang beberapa negara saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing, mendapatkan devisa dari para investor asing yang berinvestasi ke beberapa proyek yang memiliki potensi tinggi dari milik pemerintah dan swasta di negara lain, meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional, mempermudah dalam memperoleh barang atau produk yang tidak bisa atau sulit didapat di negeri sendiri, memperluas peluang dan kesempatan kerja karena terbukanya lapangan kerja, mendapat keuntungan internal dan eksternal negara. Nah, kemudian di sini tuh ada ciri-ciri dari perdagangan internasional, yaitu para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi dan perwakilan dagang dari masing-masing negara. Harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau dapat juga berdasarkan tawaran-tawaran masing-masing pihak. Tujuan perdagangan dominan komersial atau dapat terjadi hubungan antara pedagang dan konsumen, tetapi komoditas digunakan untuk kepentingan produksi. Di Indonesia, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan memiliki izin tertentu. Keikutsertaan negara sangat besar, baik yang berkaitan dengan pemungutan negara maupun perlindungan terhadap pelaku usaha. Mata uang yang digunakan adalah mata uang kuat seperti dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Bahasa internasional yang dipakai terutama bahasa Inggris. Hasil perdagangan atau ekspor dipakai menjadi sumber devisa bagi setiap negara dan akan menentukan kemampuan negara yang bersangkutan di bidang moneter. Jika terjadi perselisihan, diselesaikan menggunakan rujukan konvensi internasional yang disepakati. Pengaturan secara internasional ditetapkan oleh badan atau lembaga perdagangan dunia. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari perdagangan internasional. Kemudian ada faktor pendorong perdagangan internasional. Adanya kebutuhan barang dan jasa yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, adanya perbedaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produksi sehingga perlu perluasan usaha, adanya perbedaan sumber daya iklim dan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan perbedaan kualitas hasil produksi, adanya kesamaan selera masyarakat dunia terhadap suatu produk tertentu, keinginan menjalin kerjasama ekonomi, hubungan politik, dan dukungan negara lain. Perkembangan globalisasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat dunia, kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan pelaksanaan perdagangan internasional. Nah, kemudian di sini ada hambatan.
Hambatan dari perdagangan internasional. Mengutip dari buku Pembangunan Ekonomi, hambatan perdagangan internasional mencangkup ada pembatasan jumlah impor, pemungutan biaya ekspor dan impor yang tinggi, perizinan yang berbelit-belit, keamanan negara. Itu dari menurut buku Pembangunan Ekonomi. Kemudian di sini ada menurut hukum dagang internasional, faktor penghambat perdagangan internasional yaitu satu, nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uang tersendiri yang digunakan dalam pasar valuta asing, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional. Yang kedua ada konflik di suatu negara. Konflik dapat berupa perang, kekacauan politik, atau kerusuhan. Contohnya konflik Rusia dan Ukraina mengakibatkan dampak besar terhadap perekonomian dunia. Konflik tersebut mempengaruhi perdagangan internasional sehingga menyebabkan terhambatnya proses impor dan ekspor. Terus yang ketiga ada kegiatan ekspor dan impor perlu waktu lama. Ekspor dan impor merupakan kegiatan utama dalam perdagangan internasional. Arus masuk keluar barang membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan perizinan yang cukup rumit serta melewati berbagai wilayah pabean suatu negara. Nah, kemudian di sini ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud itu bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.